Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Askia Science. Dalam video kali ini, Askia Science akan menjelaskan tentang gerak pada tumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan dapat melakukan gerakan sebagai tanggapan rangsangan yang diterimanya. Rangsangan tersebut dapat berasal dari lingkungan ataupun dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Gerak pada tumbuhan ini tidak menimbulkan perpindahan tempat, namun hanya terjadi pada sebagian tubuh tumbuhan, misalnya pada akar, daun, dan bunga. Oleh karena itu, gerak pada tumbuhan disebut dengan gerak pasif. Tumbuhan memiliki dua macam gerak, yaitu gerak endonom dan gerak etionom. Gerak endonom adalah suatu gerakan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh sebuah rangsangan dari dalam tumbuhan. Ada dua jenis gerak endonom, yaitu gerak nutasi dan gerak higroskopis. Gerak nutasi yaitu suatu gerakan spontan yang tidak disebabkan adanya sebuah rangsangan dari luar. Contohnya pada gerakan aliran sitoplasma pada tanaman air Hydrilla versillata. Sedangkan gerak higroskopis adalah suatu gerakan pada tumbuhan yang disebabkan adanya suatu perubahan kadar air. Contohnya pada gerak pecahnya kulit buah polong-polongan yang sudah kering. Selanjutnya gerak etionom. Gerak etionom yaitu suatu gerakan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh sebuah rangsangan yang berasal dari luar tumbuhan. Faktor penyebab pada gerak etionom yaitu air, cahaya, rangsangan berupa sentuhan, temperatur atau suhu, gravitasi, zat kimia, dan lain-lain. Ada tiga jenis gerakan etionom yaitu tropisme, taksis, dan nasti. Gerak etionom yang pertama yaitu tropisme. Tropisme adalah suatu gerakan pada tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya sebuah rangsangan. Gerak tropisme dibagi menjadi 4, yaitu fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, dan tikmotropisme. Fototropisme yaitu suatu gerakan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan cahaya matahari. Fototropisme ada dua, yaitu fototropisme positif dan fototropisme negatif. Fototropisme positif, arah gerak pertumbuhannya selalu menuju ke arah cahaya. Sedangkan fototropisme negatif, arah gerak pertumbuhannya selalu menjauhi cahaya. Geotropisme yaitu suatu gerakan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Geotropisme ada dua, yakni geotropisme positif dan geotropisme negatif. Geotropisme positif yaitu arah pertumbuhannya selalu menuju ke bawah atau ke dalam tanah. Sedangkan pada geotropisme negatif, arah pertumbuhannya selalu menuju ke atas. Hidrotropisme yaitu suatu gerakan pada tumbuhan menuju ke arah basah atau berair. Hidrotropisme ada dua, yaitu hidrotropisme positif dan hidrotropisme negatif.
Hidrotropisme positif yaitu arah pertumbuhannya menuju tempat yang berair, sedangkan hidrotropisme negatif yaitu arah pertumbuhannya menjauhi tempat yang berair. Tikmotropisme yaitu suatu gerakan pada bagian tumbuhan akibat persinggungan. Contohnya pada sulur markisa dan batang mentimun yang membelilit tanaman lain. Gerak etionom yang kedua yaitu taksis. Taksis merupakan suatu gerakan seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh datangnya sebuah rangsangan. Gerak taksis dibedakan menjadi dua yaitu fototaksis dan kemotaksis. Fototaksis yaitu suatu gerakan pada seluruh tubuh tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya. Contohnya pada gerakan euglena yang selalu mendekati cahaya. Dan kemotaksis yaitu suatu gerakan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan berupa zat kimia. Contohnya pada spermatozoid, pada archeonium, lumut-lumutan, dan paku-pakuan yang bergerak karena tertarik oleh zat gula atau protein. Selanjutnya, gerak etionom yang ketiga yaitu nasti. Nasti merupakan suatu gerakan pada tumbuhan yang arah gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerakan nasti dibedakan menjadi 6, diantaranya fotonasti, yaitu suatu gerakan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contohnya, gerak mekarnya bunga pukul 4 pada sore hari. Selanjutnya adalah termonasti, yaitu suatu gerakan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan berupa suhu. Contoh mekarnya bunga tulip pada suhu tertentu. Niktinasti, yaitu suatu gerakan yang disebabkan adanya kondisi gelap. Contohnya gerak menutupnya daun majemuk atau lamtoro turi karena cahaya gelap. Selanjutnya, seismonasti, yaitu gerakan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan berupa sentuhan. Contoh, pada gerak menutupnya daun putri malu ketika disentuh. Lalu, kemonasti, yaitu suatu gerakan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan berupa zat kimia. Contoh, membukanya mulut daun stomata pada siang hari karena adanya karbon dioksida. Yang terakhir yaitu nasti kompleks, merupakan gerak yang dipengaruhi lebih dari satu macam rangsangan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Itulah penjelasan tentang gerak pada tumbuhan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.